Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ada berita heboh dari media sosial nih ya. Ini ada sebuah video dengan mengatakan bahwa kepala daerah tunduk ke partai atau negara. Gus Dur sudah mengingatkan, Gus Dur pernah bilang bahwa kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Sekarang terbukti, kepala daerah yang dipilih rakyat malah diperintah kepatuhan ke partai, bukan ke negara. Katanya Pak Jokowi nggak boleh nyetir Prabowo. Lah kok sekarang Anda menyetir kepala daerah? Jadi siapa yang cawe-cawe, Jokowi ataukah Anda? Gitu loh ya. Nah, kritik keras pun datang dari berbagai pihak, dari pengamat politik Adi Prayitno dan juga Fahri Hamzah yang menunjukkan kritik kerasnya kepada Bu Mega dan PDIP. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudah, ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, mainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melainkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Nah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Setelah Hasto, Sekjen PDIP itu ditahan oleh KPK. Tak lama setelah itu, PDIP melalui ketua umum mereka menginstruksikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang menjadi kader PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retret di Magelang yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk beberapa hari ke depan. Mereka tidak happy dan tidak nyaman ketika Hasto kemudian ditahan oleh KPK. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita tidak bisa menutup mata, karena dalam konteks ini KPK juga tidak pernah mengubah argumen mereka. Apa yang dilakukan pada Hasto, ditersangkakan dan kemudian ditahan, itu bentuk dari wujud penegakan hukum yang memang selama ini dilakukan oleh KPK berdasarkan independensi, profesionalitas, dan tentu hukum itu harus ditegakkan di atas segala-galanya tanpa pandang bulu tentu saja. Nggak peduli dia itu siapa, entah gubernur, bupati, wali kota, entah dia elit partai, sekjen partai, dan seterusnya. Kalau dianggap bermasalah dengan persoalan hukum, maka dia harus bertanggung jawab. Itu kan argumen yang menurut saya selalu dibangun oleh KPK, bahwa arahan-arahan politik yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam retreat,
itu kader PDIP yang jadi kepala daerah itu wajib hukumnya tegak lurus, sami'na, watokna, dan kemudian mengikuti bagaimana arahan-arahan dari Pra. Kalau mau jujur, ketika ada imbauan untuk memboikot, meminta kader-kader PDIP tidak ikut retret, itu kan secara tidak langsung ini menganggap bahwa program pemerintah dalam hal ini adalah program Prabowo Subianto itu dianggap tidak penting bagi PDIP. Lalu orang bertanya-tanya, bagaimana masa depan hubungan PDIP dengan Gerindra? Publik juga bertanya-tanya, lalu bagaimana masa depan soal kemungkinan pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto? Ya kalau kita yang melihat dari jauh tentu gelap gulita. Karena apapun judulnya, ketika ada boykot, semacam penundaan soal keikutsertaan kepala daerah PDIP yang untuk ikut retret, itu kan secara tidak langsung menganggap bahwa program retret pemerintah itu nggak penting, program Prabowo itu nggak penting. Kalau ibarat rapat, ini kepala-kepala daerah PDIP satu-satunya partai yang kemudian dia walk out, dia keluar, tidak menyetujui apapun itu hasil rapat. Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak pihak yang menduga dengan adanya boykot yang terkait dengan penundaan, di mana kepala daerah PDIP itu belum boleh ikut retret secara tidak langsung. Ini akan menghambat bagaimana upaya pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu akan dilaksanakan. Termasuk misalnya soal bagaimana hubungan antara PDIP dan Gerindra di masa-masa yang akan datang, pastilah rumit dan pastilah kusut. Bisa kita bayangkan, retret itu adalah salah satu andalan program pemerintah. Dulu kan kita melihat bagaimana menteri, wakil menteri, kepala badan, semuanya diretret untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi misi, dan tentu saja mendengarkan bagaimana arahan dari presiden. Semuanya tegak lurus. Begitupun dengan, ini pertama kali dalam sejarah, betapa retret itu dilakukan oleh Prabowo Subianto supaya keinginan-keinginan pemerintah pusat itu inline dengan kebijakan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota melampaui batas-batas partai politik. Jadi mazhab persatuan, menyamakan persepsi dan menyamakan kepentingan, itulah yang sepertinya menjadi hal ikhwar yang cukup mendasar. Bagaimana retret ini baru pertama kali dilakukan oleh Prabowo dan tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, tentu dalam konteks supaya kepala-kepala daerah yang di bawah itu tegak lurus dan semua mengamini program-program strategis, terutama yang menjadi prioritas pemerintah, soal makan bergizi gratis, soal pemeriksaan kesehatan gratis, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menyamakan persepsi, menambah wawasan dan manajemen, itu adalah keinginan bagaimana Prabowo Subianto itu memiliki kaki-kaki yang kokoh yang disupport secara total oleh kepala daerah. Dan karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Ya, kebijakan PDIP melarang kader-kadernya untuk mengikuti kegiatan retret yang diselenggarakan di Magelang adalah kebijakan yang paling konyol di tahun 2025 ini. Saya kira ini kebijakan yang sangat konyol ya. Anda sebenarnya tidak punya kewenangan untuk mengatur kader Anda yang sekarang sudah terpilih, sudah ditetapkan menjadi pemimpin di daerah ya. Anda tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka, apalagi ini dalam kaitan dengan proses untuk mempercepat pembangunan bangsa ini. Ini kan kegiatan baik ya, ini bukan kegiatan abal-abal atau bukan kegiatan asal-asal sehingga Anda seenaknya melarang kader Anda untuk tidak ikut dalam kegiatan ini. Ini kegiatan negara, ini kegiatan pemerintah. Jadi saya berharap pemerintah dalam hal ini negara untuk memberikan teguran keras kepada partai ini ya. Kebijakan melarang kader-kadernya untuk kader-kader sebagai kepala daerah untuk ikut dalam kegiatan retret ini adalah sebuah proses menghambat pembangunan ya, karena kepala daerah ini kan akan dibina ya, kepala daerah ini kan akan dikumpulkan, diberi pembekalan tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan bangsa ini. Tapi kenapa partai ini kok tega-teganya, kok partai ini berani-beraninya membuat kebijakan untuk melarang kadernya untuk tidak ikut kegiatan retret ini? Ya, jadi ini saya kira kegiatan konyol ya. Jadi Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri dalam pernyataannya dia bilang bahwa biarkan rakyat yang menilai. Saya kira jangan seperti itu Pak ya.
Sekarang pemerintah harus tegas memberikan teguran keras kepada partai yang sudah menghambat proses pembangunan ini. Jangan biarkan rakyat yang menilai. Masih lama prosesnya, 5 tahun lagi. Sebentar-sebentar ketika mereka menangis di depan TV pun masyarakat akhirnya ibah dan selesai. Tetapi kami masyarakat mengharapkan pemerintah harus bersikap tegas untuk menegur keras kepada partai yang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji ini.